akan dibacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum dua terdakwa Pak Yosef dan Danu. Ketika jaksa meyakini bahwa dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dihadirkan bukti-buktinya, JPU meyakini bahwa apa yang dia paparkan dalam surat dakwaannya terbukti, maka besok itu jaksa penuntut umum akan menyebutkan berapa tahun hukuman untuk Pak Yosef dan Danu. Tapi seandainya nanti JPU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencontoh bagaimana ketauladan Nabi Ibrahim dengan segala pengorbanannya. Kemudian yang sedang berhaji, semoga hajinya sekembalinya ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat dan mendapat haji yang mabrur. Nah, sahabat-sahabatku, kita lanjutkan lagi tentang kasus Subang. Kasus Subang sebentar lagi akan berakhir. Jadi yang tersisa itu sahabat-sahabatku pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kemudian yang kedua adalah pledoi, yang ketiga replik kalau ada dari jaksa, dan terakhir adalah vonis dari hakim. Setelah ini selesai kasus Subang, ada banding, ada kasasi, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah, sahabat-sahabatku, rencananya sekitar hari Kamis itu akan dibacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Nah, sahabat-sahabatku, pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum tentu ini merupakan hal yang penting. Momen menentukan bagaimana sebenarnya kasus Subang yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Subang ini. Nah, sahabat-sahabatku, dua terdakwa Pak Yosef dan Danu dituduhkan dengan pasal 338 Jo 340 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika jaksa meyakini bahwa dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dihadirkan bukti-buktinya, JPU meyakini bahwa apa yang dia paparkan dalam surat dakwaannya terbukti, maka besok itu tentu jaksa penuntut umum akan menyebutkan berapa tahun hukuman untuk Pak Yosef dan Danu. Tapi seandainya nanti JPU tidak meyakini apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya setelah rangkaian pemeriksaan tidak terbukti perbuatan dari terdakwa, maka besok jaksa akan menuntut supaya membebaskan terdakwa. Walaupun jaksa memerintahkan membebaskan terdakwa dalam tuntutannya jarang terbukti. Kita lihat saja bagaimana untuk kasus Subang ini. Nah, sahabat-sahabatku, jika nanti tuntutan hakim dinyatakan jaksa meyakini apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, yakin terhadap pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, ketika jaksa penuntut umum menyebutkan hukumannya untuk para terdakwa, maka kita bisa mengetahui berapa besar sebenarnya hukuman bagi mereka yang nanti akan dibacakan di detik terakhir
yaitu dalam pembacaan vonis dari majelis hakim. Karena sahabat-sahabatku, apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum biasanya tidak jauh berbeda dengan vonis dari hakim. Bisa saja majelis hakim ketika memvonis, maka jumlah vonisnya itu, jumlah hukumannya itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Bisa juga sahabat-sahabatku, hukuman dari hakim itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Bisa juga nanti vonis dari majelis hakim itu lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Mari sekali lagi kita saksikan berikutnya bagaimana tuntutan yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus Subang ini, dalam kasus Rajapati Subang ini. Dan kita saksikan terus, ikut terus bagaimana vonis nanti yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim dalam sidang terakhirnya. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.